cita dengan Tuhan. Ibadah memasuki bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kawasannya untuk selamanya, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kami mengucap syukur karena bahwasannya kasih setia Tuhan selama-lamanya Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga kalau pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh diizinkan meninggikan, mengagungkan, menyembah Tuhan. Itu semata-mata karena kasih karunia
yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan kebaktian Advent ketiga ini karena rahmat dan cinta Tuhan yang merindukan umat-Nya yang kudus, adil, benar, dan penuh rahmat. Kiranya hati kita pun dikuduskannya agar mampu merindu Dia yang merindukan kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini meskipun pagi diguyur hujan dengan derasnya, tetapi karena kerinduan hati kita, kehausan dan kelaparan kita akan kebenaran firman Tuhan dan mengalami persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan, membawa kita boleh bersama-sama hadir di pagi hari ini untuk merayakan iman kepada Tuhan. Mari terus kita asah batin kita memasuki minggu-minggu Advent yang kita jalani bersama-sama, dan kita memasuki minggu Advent yang ketiga dengan warna lilin pink yang mengikatkan bahwa pengharapan kita, penantian kita itu sudah semakin dekat. Karena sudah semakin dekat kepada Tuhan, maka mari kita harusnya semakin sungguh-sungguh, semakin serius, dan semakin bersukacita di dalam Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami hadirat-Nya di dalam kehidupan setiap kita. Kita tinggalkan kehidupan lama kita hidup menjadi manusia baru di dalam Kristus, dan terus diperbaharui hati kita, sehingga lewat kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tidak hanya sekedar kita menjadi penikmat berkat, tetapi ketika kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita, maka Tuhan menginginkan setiap kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari terus di dalam kehidupan kita menjelang Natal yang kita rayakan dan kita peringati, membawa kita semakin mengerti dan mengucap syukur karena kita punya Allah yang luar biasa, yang mengasihi kita dengan rela hadir di tengah-tengah umat manusia di dalam dunia ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Berita Advent diambil dari kitab Zefanya 3 ayat 14 sampai 18a. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel,
Bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Mari kita bersama-sama menyambut sukacita akan kedatangan Tuhan Yesus, bersorak-sorai seperti bangsa Israel dengan menaikkan pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia 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 namanya. Bersama-sama kita akan naikkan litani syukur kita akan bersaut-sautan bergantian. Aku akan memuliakan Tuhan di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan. Kami juga akan memuliakan Tuhan di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan. Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Kami memuji Tuhan dengan segenap hati. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Kita bersama-sama akan menaikkan doa ucapan syukur kita dan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Yosias Krishna. Mari kita naikkan pujian kita untuk mendasari doa syafaat yang akan kita sampaikan.
kami selalu percaya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Allah yang hebat bagi kami ya Tuhan. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus segala dosa dan pelanggaran kami di kayu salib. Allah yang selalu menyertai kami ya Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami ya. Kau senantiasa menyertai kami, memimpin kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Sungguh kami percaya jalan-Mu ajaib bagi kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mengucap syukur atas segala berkat rahmat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau senantiasa memberikan kekuatan atas kami. Di tengah persoalan, di tengah badai, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menopang kami, menuntun kami langkah hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau senantiasa memberikan kekuatan pada kami ya Tuhan dalam menghadapi masalah, pencobaan dalam hidup ini. Oh Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami juga mohon ampun ya Tuhan kepada Engkau jika selama ini kami masih senantiasa jatuh dalam dosa dan pelanggaran kami. Kami manusia yang lemah ya Tuhan, hanya berseru pada Engkau ya Allah yang bisa kami lakukan ya Tuhan. Tolong kami untuk tidak jatuh lagi dalam dosa. Tolong kami untuk hidup di dalam Engkau, di dalam jalan-Mu yang lurus ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami hendak berdoa menyampaikan segala syafaat kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini, jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan, di dalam setiap permasalahan mereka, dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan ya Tuhan semuanya dalam tangan-Mu. Engkau tuntun setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan, di dalam kerjaan mereka, studi mereka, bagi yang bersekolah maupun dalam kehidupan kami bermasyarakat dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, tunjukkan kami ya Tuhan itu bisa menjadi terang-Mu, alat terang yang ada di dimanapun kami berada. Terkhusus ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini tengah dalam keadaan kelemahan, baik tubuh, sakit, dan juga karena usia lanjut mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kekuatan buat mereka, berikan pengharapan senantiasa buat mereka untuk menghadapi kelemahan tubuh yang saat ini tengah mereka derita. Terkhusus buat Pak Liston, Pak Rudi, Pak Harimi Janta, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Kami mohon ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan, dan berikan pengharapan senantiasa di dalam Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-Mu yang ada di tempat ini. Gereja tempat kami bersekutu, berkomunitas untuk menunjukkan kasih Kristus antara satu dengan yang lain. Tuhan, berkati gereja-Mu ini ya Tuhan, tumbuhkan senantiasa iman, pengharapan dan kasih di dalam gereja ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan membawa gereja ini senantiasa, menuntun gereja ini senantiasa dalam setiap langkah hidup gereja ini ya Tuhan. Terkhusus buat hamba Tuhan tempat ini, Ibu Pendeta Utari, dan juga majelis yang ada di tempat ini, juga seluruh pengurus komisi maupun seluruh aktivis yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati mereka satu persatu, Engkau sertai langkah mereka, Engkau sertai setiap pelayanan mereka ya Tuhan di tempat ini.
Mampukan mereka ya Tuhan untuk juga bisa membagi waktu dengan keluarga mereka. Berkati setiap keluarga mereka juga satu persatu ya Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap pergumulan gereja-Mu yang ada di tempat ini. Terkhusus ya Tuhan, kami berdoa untuk pelaksanaan pembangunan dan penambahan ruang serbaguna yang ada di gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, wujudkan itu bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyediakan itu semua bagi kami. Cukupkan dana yang ada ya Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa juga buat pergumulan kami di dalam pencarian hamba Tuhan untuk meneruskan tongkat estafet yang harus senantiasa tetap terjaga ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, berikan calon hamba Tuhan yang memang benar-benar Engkau pilih bagi kami dan memang menyediakan hatinya bagi kami ya Tuhan untuk melayani Engkau dan melayani jemaat di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap program-program gereja-Mu ya Tuhan, terkhusus buat masa raya Natal dan Tahun Baru. Tuhan, kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, berkati ya Tuhan agar semua dapat berjalan dengan lancar. Berkati semua acara, semua yang sudah kami susun agar semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah sediakan dan cukupkan dana untuk masa raya Natal dan Tahun Baru ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Yayasan Esther, yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan untuk anak usia dini yang ada di tempat ini. Oh Tuhan, kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati setiap pengurus yang ada di yayasan ini, berkati setiap guru, berkati juga ya Tuhan setiap anak didik yang telah Engkau percayakan untuk bersekolah di TK Esther maupun PAUD Esther. Berkati ya Tuhan mereka untuk selalu bertumbuh di dalam Engkau, semakin mengenal Engkau lewat TK Esther maupun PAUD Esther ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang telah saat ini sedang menghadapi banyak sekali bencana ya Tuhan, yang sangat hebat. Sungguh kami mohon ampun ya Tuhan atas bangsa dan negara ini ya Tuhan. Dan kami mohon ya Tuhan Engkau memulihkan bangsa ini. Berkati bangsa ini ya Tuhan. Terus buat saudara-saudara kami yang saat ini tengah menghadapi bencana, terkhusus untuk teman-teman kami yang ada di Sumatera ya Tuhan, maupun di tempat dimanapun mereka yang saat ini tengah mengalami bencana. Tuhan, kami mohon Engkau pulihkan ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan pengharapan atas mereka ya Tuhan, bahwa mereka akan pulih seperti sedia kala. Berkati setiap aparat maupun setiap orang yang bekerja untuk memulihkan impact dari bencana ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, mampukan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa juga buat setiap pemimpin bangsa ini ya Tuhan, dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Berikan kebijaksanaan ya Tuhan. Jauhkan dari keputusan-keputusan yang salah ya Tuhan atas mereka, supaya keberlangsungan bangsa ini tetap terjaga ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami alaskan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan,
yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang cukup, dan ampunilah kami yang akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemberitaan firman pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari dengan tema mengalami hadirat Tuhan yang diambil dari Yohanes 15. Sebelumnya mari kita menikmati pujian dari kelompok Getsemani. Untuk yang bertugas bisa maju ke depan dari kelompok Getsemani.
Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Allah sumber hidup kami membutuhkan kebenaran firman-Mu yang membawa kami kepada kehidupan di dalam Kristus. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, terangi mata batin kami, agar kami dapat menangkap isi hati Tuhan, melakukan firman-Mu dalam hidup kami sesehari. Kami menyerahkan baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun sidang jemaat yang mendengarkannya. Kami bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Yeremia pasal 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia pasal 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim, dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, 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 Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan yang kita alami, ketika kita merasakan atau mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, maka ada damai sejahtera di dalam hati setiap kita pribadi lepas pribadi.
Nah, kalau kita merujuk di dalam kitab Perjanjian Lama, tabut Allah adalah sebagai satu simbol di mana Allah ada, Allah hadir, dan Allah yang ada dan hadir itu sanggup menolong, menyertai, memberkati setiap kita. Dan lewat Raja Salomo kemudian didirikanlah bait suci di mana di situ tabut Allah diletakkan. Dan kita melihat bagaimana bangsa Israel di dalam kehidupannya yang senantiasa boleh mengalami kebaikan, kemurahan di dalam perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Dan di bait suci itulah umat berbondong-bondong datang untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan, memberi korban persembahan kepada Tuhan. Di bait suci itulah terjadi satu perjumpaan antara Allah dan umat di dalam ibadah raya yang diberkati oleh Tuhan. Dan disitulah Allah berdiam di dalamnya. Dan di bait suci di situ juga terjadi satu tempat pengajaran sehingga di sana terjadi pusat kehidupan pendidikan spiritual secara kerohanian, tetapi juga sekaligus moral kehidupan daripada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Di tempat bait suci itulah sebagai pusat kehidupan rohani bagi bangsa Israel dan sekaligus tempat di mana umat mengalami hadirat Tuhan secara langsung di dalam kehidupan mereka. Tidak hanya dalam bentuk fisik tabut yang ada di sana, Allah yang ada di sana, tapi kalau kita melihat pengalaman-pengalaman hidup bangsa Israel, di mana ketika mereka mengandalkan Tuhan, percaya berserah kepada Tuhan, maka di saat-saat yang sulit, di saat pergumulan-pergumulan hidup yang berat, yang seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar, maka di situ justru tangan Tuhan terulur, menyatakan kasih, kebaikan, kemurahannya, hadiratnya dinyatakan, dan bangsa Israel mengalami kelegaan di dalam hidupnya. Menyeberangi Laut Merah. Bukankah itu jalan buntu? Lewat di situ berarti bunuh diri. Dan ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, laut itu dibelah. Kalau umat tidak percaya kepada Tuhan, umat tidak melekat kepada Tuhan, maka mereka pun pasti takut. Jangan-jangan nanti kalau aku lewat, tiba-tiba airnya nutup lagi. Dan yang pasti akan mengalami kematian massal bagi bangsa Israel. Tetapi mereka sama sekali tidak ragu, mereka lewat di sana, mereka percaya di sana. Tetapi pada bagian lain kita melihat tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel
yang mereka juga melalui jalan yang sama untuk menangkap bangsa Israel. Maka mereka ditenggelamkan oleh air itu dan mereka mengalami kematian. Hadirat Tuhan membawa kebinasaan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kisah Musa bersama dengan Yosua ketika bangsa Israel melawan Amalek di Rafidim. Ingat ketika tangan Musa diangkat sebagai bentuk hati yang berserah kepada Tuhan. Lalu di bawah terjadi peperangan dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Tetapi kemudian ketika tangan Musa penat dan turun, maka yang terjadi, orang Amalek mengalami kemenangan, bangsa Israel kalah. Sehingga kemudian Hur dan Harun membantu menopang tangan Musa sampai petang hari, sehingga bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Hadirat Tuhan turun, maka bangsa Israel mengalami kelepasan dari kesulitan peperangan di dalam menghadapi bahaya-bahaya maut, bahaya-bahaya kematian. Bahkan kisah Yeriko, kita melihat bagaimana bangsa Israel mengalahkan Yeriko dengan kota yang berkubu. Temboknya saja bisa dipakai untuk tempat tinggal perempuan sundal Rahab. Tetapi kita melihat ketika ada umat yang taat dan melekat kepada Tuhan, untuk melakukan dia mengitari setiap hari tanpa bersuara. Tabut dibawa di depan, disertai para imam. Lalu ketika hari yang ketujuh, mereka meniup sangkakala dan mereka diajak bersorak-sorai. Lalu dinding yang begitu tebal, yang begitu kuat, yang tidak bisa ditembus oleh apapun, runtuh seketika. Hadirat Tuhan membawa pengalaman-pengalaman spiritual bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan saya percaya tidak hanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang besar yang saya coba sampaikan di kitab Perjanjian Lama. Saya juga percaya jika Bapak Ibu juga mengalami bersama dengan Tuhan, mengalami hadiratnya. Tidak hanya sekedar perkara-perkara besar saja yang akan kita alami, tetapi juga perkara-perkara kecil, perkara-perkara sederhana. Perkara-perkara yang seandainya tidak terselesaikan, tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Tidak membuat kita menjadi binasa. Tuhan pun beri, anugerahkan, sertai, dan tolong setiap kita. Berapa banyak ketika kita mengalami pimpinan dan tuntunan Tuhan, dalam perjalanan-perjalanan hidup kita bersama dengan keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan bergereja. Di tengah-tengah kita mengakui keterbatasannya dan di tengah-tengah ketidakmampuan kita, lalu ketika kita berseru dan berserah kepada Tuhan,
Selalu ada solusi dan selalu ada jalan keluar. Bahkan Tuhan bisa pakai hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Roti dari seorang anak yang dipakai menjadi bekal ketika ia mengikuti perjalanan orang tuanya, mengikut Yesus karena betapa luar biasanya Yesus dan magnetnya begitu besar sampai orang berbondong-bondong dari pagi sampai petang mengikut Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang dimiliki oleh anak ini 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika Tuhan memberkati, hadiratnya ada di sana. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, masih sisa 12 bakul, dan mereka makan dengan kenyang. Ada mujizat yang Tuhan lakukan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi kaum perempuan, kalau pas ada tamu setiap bulan, hanya beberapa hari saja, menguras emosi, fisiknya juga tidak stabil, bahkan kalau kondisinya tidak fit, maka akan mudah terkena penyakit. Ini ia mengalami 12 tahun dan semuanya sudah terkuras. Tidak hanya harta benda, usaha, emosi, segala sesuatunya terkuras habis. Dan ketika ia punya iman dan Tuhan hadir menyapa perempuan ini, maka perempuan ini mengalami kesembuhan secara total saat itu juga. Tetapi juga di sisi lain kita melihat ada anak yang meninggal karena dianggap Tuhan terlambat menolong. Karena terhenti oleh perempuan yang sakit pendarahan ini terjadi percakapan sehingga kemudian berita yang didengar adalah kabar kematian. Tetapi ketika Tuhan hadir di sana, maka anak yang mati itu dihidupkan. Dan masih ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Ketika Tuhan hadir bersama-sama dengan umat yang dikasihi dan umat yang mengasihi Tuhan. Bagaimana pengalaman Bapak, Ibu, dan Saudara? Di dalam perjumpaan kita secara pribadi bersama dengan Tuhan. Tetapi kita melihat di kitab Yeremia ini, mereka memiliki satu pemahaman yang keliru. Pikirnya, asal mereka ada bersama-sama dengan Tuhan, di situ ada tabut Tuhan, dia bersama-sama dengan Tuhan, maka semuanya akan menjadi baik-baik adanya. Karena mereka ada di bait suci dan mereka dituliskan oleh Yeremia diulang-ulang sampai 3 kali di ayat yang keempat. Ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Bukan hanya sekedar 2 kali diulang. Pengulangan 2 kali itu sudah menunjukkan ini sesuatu, ada sesuatu yang penting yang harus mendapatkan perhatian kita. Tetapi ini ditulis sampai 3 kali. Karena orang-orang Israel menganggap
Asal mereka ada di bait Tuhan, maka akan baik-baik keadaan mereka. Dan ketika mereka berada di bait Tuhan, maka di situ tidak mungkin bait Tuhan itu akan juga roboh dan menjadi rusak. Karena di situ ada tabut Tuhan yang ditempatkan. Tetapi Yeremia mengajarkan bahwa jangan sampai mereka menjadi percaya kepada perkataan dusta. Bukan berarti di dalam bait suci tidak ada hadirat Tuhan di dalamnya, tidak ada lawatan Tuhan di dalamnya. Tetapi kemudian jikalau itu hanya menjadi satu-satunya, yang penting beribadah, yang penting masuk di dalam bait suci, yang penting memberikan korban persembahan kepada Tuhan, maka semua akan menjadi baik-baik saja. Ini yang keliru, pemahaman yang tidak tepat. Beribadah, memberi korban persembahan adalah merupakan bagian, satu bagian di mana sebagai bentuk kita percaya dan kita beriman kepada Tuhan. Bukan menjadi satu-satunya. Seringkali di dalam kehidupan orang percaya, kegiatan lain tidak ikut, tidak apa-apa. Yang penting hari Sabat, hari Minggu beribadah. Kalau hari Minggu, hari Sabat tidak beribadah, maka di hati ini rasanya ada sesuatu yang kurang. Tetapi mari kita coba telisik hati kita. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita di hari Sabat, hari Minggu. Yang pertama, apakah karena ini rutin kita lakukan? Kalau hari Minggu itu sama dengan beribadah. Jadi kalau tidak beribadah di hari Minggu, maka ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Maka ibadah menjadi rutinitas, menjadi hal yang biasa. Yang penting ibadah datang kepada Tuhan. Atau rasa sesuatu yang hilang, sesuatu yang berkurang itu karena sungguh-sungguh kita sedang membutuhkan Tuhan. Kalau saya tidak mendapatkan asupan makanan kebenaran firman Tuhan, kalau mulut ini tidak digunakan untuk memuji nama Tuhan, kalau berkat yang aku kejar, yang aku cari selama sepekan, tidak aku berikan sebagai korban syukur kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang merasa bersalah, ada sesuatu yang merasa berdosa, ada sesuatu yang tidak membawa semangat gairah di dalam kehidupan kita karena kita tidak mendapatkan asupan makanan yang akan menyegarkan kehidupan setiap kita. Harusnya itu yang terjadi atas kehidupan kita. Bukan karena kebiasaan, bukan karena rutinitas, tetapi karena rasa haus, rasa lapar, rindu memiliki persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Dan kerinduan, kehausan itu tidak hanya seminggu sekali menjadi asupan kita, tetapi setiap waktu, setiap hari, apakah dalam komunitas atau bersama dengan keluarga atau kita secara pribadi.
Karena kita rindu menikmati dan mengalami hadirat Tuhan yang memberi kesegaran, kesejukan, semangat di dalam perjalanan hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Dan kalau mungkin selama ini konsep kita tidak benar, maka Yeremia mengajak dan mengingatkan kepada setiap kita pribadi. Mari kita mengalami pertobatan di dalam kehidupan setiap kita. Menyambut hari kelahiran Kristus, kalau kita ingin mengalami Kristus di dalam hidup kita, di mana Kristus tinggal di dalam setiap kita dan kita tinggal di dalam Kristus, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengalami pertobatan. Kalau kita tidak mengalami pertobatan, masih tetap menggunakan baju lama kita, maka kita akan mengalami kesia-siaan dan tidak akan mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita mengalami pertobatan, maka yang diubah pertama-tama hati. Ketika hati kita diubah, maka akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita diubah, maka akan mempengaruhi sikap, tindakan, perilaku kita. Dan tidak berhenti kepada tingkah laku perilaku kita, tetapi juga kepada hubungan yang kita bangun. Suami, istri, orang tua, anak, menantu, mertua, saudara ipar, teman sepelayanan, tetangga dan seterusnya akan mengalami pembaharuan di dalam kehidupan setiap kita. Karena kalau bukan Tuhan yang mengubah, maka kecenderungan hati kita ini akan diubah oleh lingkungan dan situasi. Pengaruh orang-orang di sekitar kita akan mengubah kita. Kebiasaan baik kita akan diubah menjadi kebiasaan buruk karena ada komunitas di sekitar kita yang buruk. Jikalau kita tidak mempertajam hati dan iman serta pengiringan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Yeremia, maka tidak hanya sekedar berhenti dari perbuatan jahat. Kalau kita melihat di ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain, dan tidak kamu kenal, dan seterusnya. Tidak hanya sekedar kita berhenti melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi kita diajak bersama-sama ketika kita berhenti melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, maka kemudian diganti dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbelas kasihan, tidak menindas, bahkan bersikap adil di dalam hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita.
Jadi sekali lagi tidak hanya sekedar berhenti dari perbuatan jahat, ini sudah baik. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi kaki ini harus dijalankan untuk kita melakukan sesuatu yang menjadi berkat. Tidak hanya bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keluarga, tetapi juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau menjadi berkat bagi keluarga, mungkin kita masih bisa melakukan. Ini istriku, ini suamiku, ini anak-anakku, ini orang tuaku, ini mertuaku, ini darah dagingku. Kita masih bisa rela berkorban. Kita masih bisa melakukan kebajikan-kebajikan di dalam hidup kita. Tetapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, bahkan mereka yang pernah menyakiti dan melukai, bahkan mengkhianati kita? Bisakah kita menolong dia ketika ia mengalami kesulitan? Bisakah kita tetap berbelas kasih kepadanya meskipun dia menyakitkan akan hati kita? Tetapi itulah yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki di dalam hidup setiap kita hari lepas sehari. Dan ketika kita mau melakukan itu dan hidup kita diperbaharui oleh Tuhan, maka firman Tuhan katakan kepada setiap kita, maka Tuhan akan berdiam bersama-sama dengan kita. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Ayat yang ketiga. Lalu ayat yang ketujuh. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Lalu semakin dijelaskan. Di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Kita akan mengalami hadirat Tuhan. Kalau bangsa Israel dengan segala keterbatasannya bisa menikmati hadirat Tuhan. Tetapi kita sekarang yang hidup di dalam zaman kasih karunia, zaman anugerah, di mana Kristus Allah sendiri yang lahir dan hadir di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Maka Allah akan tinggal di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Baik secara komunal maupun secara personal. Allah, hadirat Allah tinggal di dalam hati setiap kita, orang-orang yang percaya. Dan lewat Roh Kudusnya, yaitu Roh kebenaran, akan menyertai kita selama-lamanya dan akan diam di dalam setiap diri kita pribadi lepas pribadi. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ketika Roh Tuhan tinggal di dalam hidup kita, meskipun tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan mengalami kesulitan, penderitaan, kita akan tetap mengalami seperti orang lain yang masih memiliki nafas hidup dan tinggal di dalam dunia ini.
ada pergumulan, ada kesusahan, ada sakit penyakit, ada masalah-masalah dalam kehidupan ini. Tetapi yang membedakan adalah ketika ada Roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita, hadirat Tuhan yang memenuhi hidup setiap kita, menyertai menuntun kita, maka kita akan disanggupkan, dimampukan. Apakah Tuhan memberi kelegaan? Apakah Tuhan memberi jalan keluar? Apakah Tuhan memberi kesembuhan? Atau mungkin juga Tuhan memberi kekuatan jikalau duri dalam daging itu tetap Tuhan izinkan di dalam diri kita. Tetapi ada kekuatan yang besar yang memampukan kita karena hadirat Tuhan turun di dalam setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kalau kita ingin mengalami hadirat Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita, di mana kita merasakan kebaikan, kemurahan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari perbaiki hidup kita. Inilah waktu kesempatan Tuhan beri. Inilah pilihan yang Tuhan sodorkan kepada setiap kita. Dan ketika kita menyambutnya, maka kita akan mengalami Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi apabila kita mengeraskan hati kita, maka bukan berarti Tuhan lalu akan menghukum kita. Tetapi jikalau kita mengeraskan hati kita untuk tidak mau didandani oleh Tuhan, maka kita sudah dihukum. Bukan karena Tuhan yang menghukum kita, karena Tuhan adalah kasih. Tetapi kita dihukum oleh dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita sendiri. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka pengampunan, kasih, pemulihan, dan penyertaan serta hadirat Tuhan akan memenuhi hati kita. Mari silahkan pilih di dalam hidup ini. Maka ketika kita memilih pilihan yang benar, mengizinkan Roh Tuhan memenuhi hati kita, kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam hati kita, maka kita akan mengalami kebaikan, kemurahan, kuasa. Lebih daripada itu, penyertaan Tuhan ada pada saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang sangat baik. Yang Allah tawarkan kepada kami adalah kehidupan, keselamatan. Yang Allah anugerahkan kepada kami adalah hal-hal yang membawa kepada kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus ingin mengalami hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Lewat mulut kami memuji-muji nama Tuhan. Lewat sikap dan perilaku kami mencerminkan Allah yang hadir, yang tinggal dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Sehingga kami melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan bagi nama Tuhan. Meskipun itu kecil dan sederhana, tetapi kehadiran kami dapat dirasakan karena ada hadirat Tuhan yang menyertai kami dan memampukan kami. Siapapun kami, ketika kami membuka hati kami mau didandani oleh Tuhan.
maka Tuhan sendiri yang akan menyambut kami. Sehingga kami memiliki iman yang benar, bukan hanya sekedar di permukaan, tetapi kami memiliki iman yang semakin mendasar di dalam hati kami, yang mengubah pola pikir dan sikap serta perilaku kami. Dan lewatnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Roh Kudus yang akan memberi pencerahan untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga lewat apa yang kami kerjakan, bukan hanya karena rutinitas sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tetapi sebagai wujud iman dan cinta kami kepada Kristus yang telah memberi anugerah kehidupan dan keselamatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Demikian firman Tuhan yang disampaikan, biarlah kita bisa menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadi semakin berkenan dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kita sampai kepada persembahan, kita akan menyampaikan persembahan dan ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Persembahan untuk kantong hitam untuk operasional gereja dan untuk kantong hijau untuk persembahan Natal. Persembahan pada pagi hari ini didasari dengan Mazmur 54 ayat 6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Petugas kolektan bisa maju ke depan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur sampai saat ini Tuhan kami boleh menikmati berkat dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami ingin memberikan rasa syukur kami Tuhan, mengungkapkan rasa syukur kami lewat persembahan yang akan kami hadirkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Kau sucikan persembahan ini Tuhan dan boleh menjadi berkat pelayanan di gereja kami. Demikian juga Tuhan hikmat-Mu turun atas setiap para majelis yang mengelolanya. Dan kami percaya Tuhan jemaat-Mu selalu memberikan yang terbaik bagi Engkau, dan biarlah pemeliharaan-Mu Tuhan atas setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami serahkan Tuhan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama menutup kebaktian pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian PPR 1 nomor 184, Kesukaan yang Ceria.
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Sebagai bagian dari gereja yang marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan secara khusus untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan untuk Bapak Dimas Paulus Belipati, untuk Ibu Yanti Susilowati, untuk Ibu Andrew, dan juga Saudari Vania ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat Tuhan menyertai dan mengiring anak-anak-Mu. Tuhan limpahi dengan sukacita Kristus, ditambah-tambahkan pengalaman berjalan bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati keluarga yang dibangun. Tuhan melimpahi dengan kesehatan. Pekerjaan yang ditekuni dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan lewat kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga keluarga yang dibangun, dipakai Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Demikian juga di masa mudanya Tuhan memberkati, dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dan lewatnya nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami juga mohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang pekan ini, sehingga lewat hari-hari yang kami jalani, kami merasakan hadirat dan kuasa Tuhan yang terus menyertai perjalanan hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Masukilah minggu Advent yang ketiga dengan penuh sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan, serta terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan selalu memberkati kita semua.